Tapi Masya Allah ketika mbaknya sudah istiqomah baca sholawat, dan ini dia mulai mengamalkan munjiat ya sama Jibril. Munjiatnya nggak nyampe 1000 lah, nyampe mungkin ratusan aja, 300 ke 50 gitu kan tadi ya mbak ya. Dan Masya Allah tiba-tiba orderan kue keringnya di 2 minggu deket-deket mau lebaran membludak. Jadi totalnya 100 toples. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Cil di Bandung. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Salam kenal sama aku Cil di Bandung. Salam kenal kembali Mbak Cil ya. Aku mau cerita Mbak Mel tentang sholawat munjiat. Jadi baru tahun ini aku ngamalin baca-baca sholawat munjiat, Jibril dan lain-lain Mbak. Karena sebelumnya saya kurang begitu percaya dengan diharuskannya sholawat. Dan dari didikan dari kecil pun jarang dianjurkan atau diajarkan sholawat. Katanya di dalam sholat juga kan ada tahiyat, ada sholawatnya. Singkatnya, baru akhir tahun kemarin 2023 dia lihat YouTube di video-video Mbak Mel, mungkin saya ya salah ketik ya. Saya hafalin sholawat munjiat dan cuman bisa baca seingetnya aja. Di awal tahun saya harus pindah rumah yang dikontrakin. Karena nggak tahu mau pindah kemana, karena megang uang pun belum kelihatan. Suami saya usaha konveksi Mbak, jadi belum ada orderan. Dan akhirnya kita pindah dapat rumah yang lebih murah dan asal pindah. Dan nggak tahu tiba-tiba saya mau kepikiran aja iseng jual cincin peninggalan mama saya. Saya tahu nggak seberapa sih, di surat itu cuman 200, dan saya iseng juga bawa gelang yang udah saya pakai 6-7 tahun dulu, saya nemu di tempat kerja di toko. Saya niat kembalikan, cuman gak datang orangnya. Akhirnya saya pikir mungkin gak berharga ini gelang bagi dia. Cuma titanium atau gelang mainan perak biasa. Saya pakailah sekian lama itu dari tahun 2016-an. Dan entah saya baru kepikiran aja mau cek sekalian gelang itu. Ternyata Mbak Mel, saya kaget banget, shock, gelangnya emas putih, dihargai sekitar 6 juta Mbak Mel, Masya Allah. Ya Allah, saya kaget, dari yang awalnya saya cuma pegang uang 100 ribuan ke pasar, itu malah nggak sampai cuma berapa puluh ribu, pulang-pulang bawa uang sebanyak itu. Apa ini rezeki dari Allah buat nambahin kontrakan? Atau buat hidup sehari-hari ntar? Sebelumnya saya baca salawat padahal cuman berapa puluh, tapi tiap di perjalanan kemanapun saya di motor selalu salawat pakai tasbih digital, dan jarang banget sampai 100 kali, paling cuman sampai berapa puluh. Ya Allah, itu hal pertama yang saya alami, saya alami kaget bener-bener, Masya Allah ya. Dan terakhir kemarin bulan Ramadan ini Mbak Mel, saya kan terus dari awal puasa deg-degan bingung buka orderan kue enggak ya. Karena memang tiap tahun saya jualan kue kering. Cuma tahun ini kayak nggak ada modal aja, cuma
cuma kalau ada kelebihan uang saya beliin ke bahan kue buat stok. Nah ya udah, Bismillah saya ikhlas aja, iseng biasa buka order PO kue kering. Biasanya ketebak langganan saya yang nggak jauh-jauh saudara-saudara saya, dan paling cuma 30 sampai 50 toplesan. Seminggu 2 minggu di awal masih santai, masih sedikit orderan. Saya kencengin lagi sholawat sambil ngerjain apa aja. Ya Allah, yang 2 mingguan terakhir malah orderan membludak Mbak Mel. Ada orang-orang baru yang sekitaran rumah saya sekarang sekali pesen 15 toples. Ada yang 12 toples, malah repeat lagi berapa harinya pesen 10 toples. Ya Allah, mikir ya, modalnya saya dikit-dikit pinjem ke adik saya. Atau kalau yang saudara saya bisa diminta DP dulu buat saya beli bahan Mbak. Dan akhirnya nggak nyangka saya mencapai 100 toples. Masya Allah, the power of salawat. Dan anehnya saya nggak ngerasa capek banget ngerjainnya. Padahal saya begadang, tidur cuma 2 jam. Dari abis sahur nggak tidur lagi ngerjain kue. Begitu juga malamnya, abis makan malam paling sampai jam 1-an saya baru tidur bentar, bangun sahur jam 3 masak. Pokoknya sambil semua pekerjaan rumah dan ngurus 3 anak saya. Ya kalau paginya kadang suami saya bantuin kadang suami bantuin buat ngurus anak-anak saya yang masih balita, disuapin dan mandi sama dia. Pokoknya jadi kayak kerasa gampang aja, semua kekejar pada waktu deadline-nya. Biasanya tahun lalu saya kayak habis capek banget. Udahannya badan kayak ringsek, mata ngantuk, tapi tahun ini tuh kayak gampang aja, semua bisa terkendali. Jadi dari kejadian kemarin makin percaya dengan manfaat sholawat. Biarpun saya mikirnya dengan bersolawat kan nanti bisa ditolong Rasul kalau nanti di akhirat. Jadi saya mikirnya nggak harus dengan materi. Dikasih segala kemudahan dalam kehidupan sehari-hari juga udah alhamdulillah banget Mbak. Tapi ya Mbak, kadang dengan keluarga saya itu malah teman saya juga pas tahu saya lagi ngamalin dan hafalin munjiat, kata mereka, ngapain sholawat itu? Kata temennya, udah zikir aja sih, nggak boleh. Kalau mau sesuatu malah sholawat ntar jatuhnya musyrik. Oh my god ya. Jadi suka bikin galau pikiran saya. Di satu sisi ya udah saya percayain sholawat kan baik juga, hal-hal yang baik kenapa kita nggak coba ya, daripada berbuat yang buruk. Pokoknya saya makasih banget Mbak, udah ada video-video Mbak yang YouTube yang berguna, yang awalnya saya nggak percaya, cuma dengar testimoni yang lain-lain kok, wah Masya Allah banget. Jadi saya pengen cobain juga. Karena ujian saya di rezeki sering jadi peributan rumah tangga dari dulu. Cuman sekarang ya santai. Kalaupun lagi nggak ada atau nggak pegang uang pun, udah jarang saya ribut sama suami juga. Udah kayak ya udah pasrahin aja sama Allah yang Maha Pemberi. Masya Allah. Aku yakin pasti dikasih yang terbaik versi Allah ya. Jazakallah ya Mbak Mel. Nanti pengen deh bisa kebeli buku dan tasbih digitalnya Mbak Mel. Soalnya saya masih beli yang murah yang tiba-tiba mati tasbih digitalnya. Sekarang kemarin mudik saya ke Subang, di sepanjang jalan PP saya selalu salawat munjiat, lumayan baru bisa mencapai 350-an Mbak. Saya kayaknya susah banget buat ngejar 1000, tapi masih saya usahain dikejar. Doain ya semoga saya istiqomah bisa terus ngamalin salawat, amin. Maaf ya Mbak Mel kalau panjangan cerita saya, ini udah saya ringkas sih, padahal detailnya banyak, bantuan-bantuan kecil pun yang saya rasain. Waalaikumsalam Mbak Mel, wassalamualaikum harusnya atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi testimoni dari Mbak Cil di Bandung. Masya Allah, Mbak Cil awalnya nggak percaya sama yang namanya sholawat. Apaan sih sholawat? Emang harus gitu baca sholawat? Ya nggak sih? Bahkan keluarga pun tidak menyarankan sholawat, karena sholawat kan udah ada di dalam sholat ketika kita tahiyat. Ya nggak, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jadi ya udah biasa aja. Tapi nggak sengaja nemu YouTube, aku ngelihat sholawat munjiat, coba-coba deh baca dulu yuk munjiat yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Tapi ketika baca itu, ketika ngapalin, ada temennya, saudaranya pada bilang, ngapain sih ngapalin sholawat itu? Udah sih zikir aja. Hati-hati, pengen apa-apa disolawatin nanti jatuhnya musyrik.
Ya Allah, pengen apa-apa salawat katanya musyrik. Musyrik itu ketika kita kepengen sesuatu, kita minta tolongnya ke selain Allah. Minta tolong sama batu. Ada gak sih yang minta tolong sama batu? Kan zaman dulu ada ya. Minta bantuan sama dukun misalnya. Mbah tolongin mbah biar rezeki lancar mbah. Bantuin mbah, gimana caranya mbah? Nih pegang batu ini nih, ntar rezeki kamu lancar. Jangan lupa dimandiin batunya ya. Nah musyrik tuh. Iya gak? Lagi butuh sesuatu, pengen beli makan, pengen beli ayam, pengen beli motor, pengen beli ini, pengen beli itu. Pinjam kemana ya? Nah itu yang salah. Lah ini, pengen itu, sholawat minta tolong sama Allah. Boleh. Kalau teman-teman gak mau sholawat ya udah istighfar aja. Bacakin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa pakai istighfar? Bisa ya. Cuma rugi kalau kamu gak mau sholawatan. Perintah bersalawat itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Allah sama malaikat salawat. Masa kita nggak mau salawat? Yang diperintahkan bersalawat siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, maka bersalawatlah kepada Nabi. Gak ada ruginya. Satu sholawat yang kita baca, otomatis Allah ampuni 10 dosa kita. Allah berikan kita 10 rahmatnya. Itu satu. Gimana kalau 100, kalau 1000 sehari sholawat, artinya 10.000 dosa kita dihapus sama Allah. Kita kalau ada lagi promo, minyak promo, biasa minyak 2 liter 35.000 jadi 30.000. Wah langsung dikejar. Bener gak? Gak beli 1, beli 2 kalau perlu. Ada minyak seliter harga, atau ada baju ya, ada baju beli 2 gratis 1, langsung dilakuin. Itu pakai duit loh, bayar. Ini nggak pakai duit. Ada promo nih dari Allah, ibaratnya gitu ya teman-teman ya ilustrasinya. Baca satu salawat dapat 10 manfaat. Dan 10 manfaatnya itu nggak cuman itu aja, misalnya bercabang. Jadi ada 2 cabang, satunya dihapus dosa, satunya rahmat. Lah kita kagak mau ambil, rugi. Satu salawat, ada penawaran dari Allah. Satu salawat yang kita baca, Allah hapus 10 dosa, Allah berikan 10 rahmat. Maka sebaiknya kita baca sebanyak-banyaknya. Rasulullah kok yang nyuruh semakin banyak, semakin bagus. Tidak ada jumlah khusus. Kamu harus baca 1000, kamu harus baca 100, kamu harus baca 10.000. Enggak ada. Cuman dibilanginnya semakin banyak semakin bagus. Berapa jumlahnya tidak terhingga, semampu kita. Kemampuan kita beda-beda. Ada yang mampu sehari 1000, ada yang 10.000, ada yang bahkan 80.000 sampai 100.000 sehari. Tuh, Masya Allah ya, the power of sholawat. Pelan-pelan kehidupan berubah, perekonomian berubah, keimanan kita nih berubah loh. Iman kita nih kan naik turut. Tiba-tiba tuh iman kita tuh kayak yang stabil, turunnya tuh nggak turun banget, dan kita tuh semakin merasa dekat dengan Allah. Jadi apa-apa Allah jadi pasrah. Kerasa sendiri nih sama Mbak Cil. Mbak Cil bilang sejak rajin bersolawat nggak pernah ribut lagi sama semua suami. Jarang, bukan nggak pernah. Kalau ribut pasti ya teman-teman ya, pasti ada keributan dalam rumah tangga. Tapi udah jarang. Biasanya kalau nggak ada duit udah uring-uringan, tapi kali ini tidak. Ketika tidak punya uang ya udah pasrah aja, kayaknya yakin banget. Yakin, pede banget, pasti ada jalan dari Allah. Tuh, the power of salawat. Dan Mbak Cil ini biasanya mendekati lebaran itu kan suka open order kue kering. Nah biasanya tuh paling 30-an toples lah, yang order juga paling saudara atau teman-teman dekat aja. Tapi Masya Allah ketika mbaknya sudah istiqomah baca salawat, dan ini dia mulai mengamalkan munjiat ya sama Jibril. Munjiatnya nggak nyampe 1000 lah, nyampe mungkin ratusan aja, 300 ke 50 gitu kan tadi ya mbak ya. Dan Masya Allah tiba-tiba orderan kue keringnya di 2 minggu deket-deket mau lebaran membludak. Jadi totalnya 100 toples, Masya Allah. Bingung sebenarnya modalnya gimana nih, kan biasanya kalau pesan kue kita pesan dulu, uangnya belakangan kan. Akhirnya ya ada aja jalannya, pokoknya ada yang kalau sama saudara minta DP, ada dibantu juga pinjam sama adiknya, dan Masya Allah beres. Dan katanya dulu kalau bikin kue kering yang padahal cuma 30-an toples aja, badan tuh ringsek, capek, sakit semua.
Tapi kali ini 100 toples, kagak capek, kagak ngantuk, maksudnya nggak ringsek, badan nggak pada sakit, enak aja ngejalaninnya. Tuh, Masya Allah kan, the power of salawat. Waktu kita tuh jadi ajaib kalau kita ngutamain Allah. Orang kalau udah istiqomah bersolawat, itu waktunya jadi ajaib teman-teman. Ya, dan otomatis kalau udah istiqomah bersolawat itu jadi semangat buat sholat. Biasanya kan kita ntar nih, kalau udah azan ntar dulu. Nah sekarang nih kayak yang buru-buru gitu, walaupun ya nggak tepat-tepat waktu banget karena kesibukan dan lain-lain gitu ya. Tuh Masya Allah banget. Dan dari mengutamakan Allah, semuanya jadi dimudahkan sama Allah. Tuh. Contoh baru aja di pagi, dan ini memang sering terjadi ya teman-teman. Aku tadi ngutamain dulu ngaji kan, udah salawatan, munjiat dapat 40, salawat Jibril dapat 100, kemudian aku ngutamain ngaji. Udah dahsyat banget kalau ngutamain ngaji tuh. Aku baca Quran dulu, aku baca Yasin sama baca Ar-Rahman. Baca Waqiah udah gak sempet ya, udah 6:30. Udah beres, aku siapin sarapan, bangunin anak-anak yang lumayan susah, bangun mereka mandi segala macem, dan itu sudah jam 7, mereka pakai baju belum. Lambat banget tuh pakai baju ya. Aku liatin jam, dalam hati aku gini, 7:15 udah siap berangkat. Dan itu benar teman-teman, Masya Allah banget. Jadi tiba-tiba ya aku pakein baju nih, mereka aku bantuin pakai baju, ambil tas mereka, ambil tas ya, beresin bukunya segala macam, set. Itu baru jam 7:03 atau 5 gitu kan. Terus mereka aku suapin segala macam, beres teman-teman tuh. Waktu terasa kayak kok aneh ya waktunya ya, jadi ajaib ya. Utamain Allah. Jadi teman-teman usahakan kalau kalian bekerja ataupun kalian di rumah seperti aku gitu ya, pagi usahakan baca Quran. Ya terserah mau baca Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, atau minimal kalian baca misalnya selembar aja. Cobain deh. Waktu kita jadi ajaib ya, baca Quran, berbanyak sholawat, setiap hari baca sholawat, setiap waktu baca sholawat. Dan satu lagi keajaibannya ya, Masya Allah, ketika nggak punya duit ya, mbaknya coba jual cincin peninggalan ibunya. Dan juga iseng, coba deh ini gelang yang udah dipakai setelah sekian tahun ya, udah 6 tahunan apa berapa tahun tadi tuh ya. Jadi sempat nemu gelang di 2016, tapi nggak ada yang nyariin, waktu itu hilang di toko. Jadi ditungguin lah gitu ya, ditungguin, nggak ada yang nyari sama sekali gitu. Akhirnya ya udah dipakai sama mbaknya sampai akhirnya di tahun 2024 ini, pas nggak punya duit iseng dibawalah ke toko gitu kan. Barangkali ini cuma titanium, dikira titanium karena nggak dicari sama pemiliknya, cuma titanium kali atau gelang perak. Tapi pas coba dijual ternyata itu emas putih dan dijual seharga 6 juta rupiah. Masya Allah, the power of sholawat ya. Jangan lupa disedekahin sebagian ya teman-teman. Kalau misalnya kita nemu barang langsung, kita nemu dompet di jalan langsung kita ambil kita gunain, itu salah ya. Kita butuh waktu dulu seberapa lama untuk sampai kita nemuin orang itu gitu, sama pemiliknya, sama kayak yang dilakuin sama Mbak Cil ini ya. Jadi jangan gitu, aku nemu gelang di kemarin nih, baru kemarin nemu, atau 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu langsung dijual ya, jangan ya. Minta tolong sama Allah biar ketemu dulu sama pemiliknya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Cil lancar terus rezekinya ya Mbak, dan semoga teman-teman juga sama lancar rezekinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.